Eropa itu ya, orang kulit putih itu bener-bener songong guys. Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku dan masih bareng aku Irma. Jadi hari ini aku akan nge-review bukunya Pramudia Anantatur yang udah aku baca di bulan Januari. Kalau nggak salah selesainya di bulan Februari awal-awal deh. Kalau nggak salah ya, aku juga agak lupa. Oke, dan ini dia bukunya. Buku pertama dari tetralogi Buru, yaitu Bumi Manusia. Pertama, seperti biasa kita ke sinopsisnya dulu. Jadi, di buku pertama ini akan menceritakan tentang seorang pelajar pribumi bernama Mingke. Sebenarnya nama aslinya bukan Mingke, cuman Mingke itu adalah panggilannya dia di sekolah. Jadi, zaman dia sekolah di ILS atau ELS, kayak gitulah penyebutannya, dia udah disebut Mingke oleh gurunya sendiri. Dan sebenarnya Mingke itu tuh kayak bukan panggilan sayang gitu, tapi lebih ke panggilan yang menghina lah gitu ya. Kalau diplesetin itu seperti Mingke, Mangki, kurang lebih kayak gitu. Dan ya pada akhirnya ya udahlah, katanya dia pakai nama itu ya untuk panggilan dia sendiri. Nah, balik ke sinopsis, jadi sinopsisnya ini tuh Mingke sekarang tuh udah sekolah di HBS yang merupakan sekolah Belanda paling bisa dibilang paling favorit lah ya, mungkin ya bisa dibilang gitu. Pokoknya kalau misalkan ada orang yang sekolah di HBS tuh udah, wah ini pasti levelnya udah tinggi banget nih. Nah, begitulah Mingke, dan dia juga dapat gelar Raden atau gelar bangsawan. Dan dia juga dapat penghormatan yang setara dengan warga Eropa pada saat itu gitu. Nah, ini Mingke itu karena bersekolah di sekolah Eropa, pada akhirnya dia punya mindset seperti orang Eropa juga. Dia juga berbahasa Belanda, menulis Belanda, tapi bahasa Melayu bisa nggak sih? Bisa, Melayu bisa, Jawa juga bisa. Tapi ya karena dia mindsetnya udah Eropa, jadi ya dia seperti Eropa, hampir-hampir seperti Eropa, dan Jawanya itu hampir-hampir hilang gitu katanya. Itu pun statement itu pun disebutkan oleh keluarga si Mingke sendiri. Mingke lalu ketemu dengan Annelies, itu juga dipertemukan oleh sahabatnya yaitu Robert Surhoff. Dia ternyata pas setelah ketemu Annelies tuh ya jatuh cinta lah dengan kecantikan Annelies. Begitupun Annelies tuh ternyata dia menyukai warga pribumi. Jadi dia tuh agak anti lah gitu sama Eropa. Makanya klop nih pas ketemu sama Mingke. Tapi ternyata kisah cinta mereka tuh nggak bisa semulus itu gitu. Apalagi ada gap strata sosial gitu pada zaman kolonial, pada zamannya si Mingke ini. Dia itu untuk pertama kalinya dia melakukan perlawanan terhadap Belanda karena Annelies. Nah ini nih, kisah ini yang emang sangat asyik untuk diikuti di buku ini. Jadi bagaimana perlawanan Mingke terhadap kolonialisme Belanda, bagaimana juga kisah cintanya Mingke dengan Annelies, dan bagaimana juga nasib Annelies selanjutnya, itu semua diceritakan di buku Bumi Manusia ini. Oke, sekarang kita ke reviewnya. Cerita sedikit, aku beli buku ini tuh sudah sekitar 3 tahun yang lalu dan baru dibaca sekarang. Kenapa? Karena aku takut tidak bisa memahami isi dari buku ini. Karena katanya buku ini tuh berat, filosofisnya tuh tinggi dan sebagainya. Tapi ternyata pas aku baca, memang benar ada makna filosofisnya yang agak sulit aku pahami. Cuman untuk cerita kita misalnya nih, aku ini kan nggak ngerti ini, ya udah aku nikmatin aja alurnya, nikmatin aja ceritanya, berimajinasi aja seperti apa, dan bisa kok tamat gitu. Walaupun ya berapa ya, 3 mingguan lah, 3 minggu hampir 4 minggu aku nyelesain buku ini. Yang aku suka dari buku ini adalah ceritanya karena berlatar sejarah, yaitu pada zaman kolonialisme Belanda. Dan cerita kolonial ini yang memang aku ini amat sangat penasaran. Jadi kalau misalkan ada buku-buku yang memang berlatar belakang kolonial, itu udah pasti aku pengen banget baca dan aku beli gitu. Untuk
VOV-nya sendiri ini menakjubkan sih. VOV-nya tuh acak sampai aku sendiri pun bingung. Jadi pas awal-awal itu VOV-nya tuh dari Mingke, tapi kesana-sana tuh ganti gitu jadi si Enolis. Ada satu bagian yang dia tuh menceritakan tentang masa lalu Nyai Ontosoroh. Nah, Nyai Ontosoroh ini adalah ibunya si Enolis ya, dan dia warga pribumi. Nah, ini tuh aku pikir masih Mingke gitu yang menceritakan tentang Nyai Ontosoroh, tapi enggak, ini tuh Enolis yang lagi bercerita tentang ibunya sendiri terus curhat ke si Mingke. Nah, jadi gitu Mingke cerita tentang ibu aku tuh. Akhir-akhir tuh ada yang kayak gitu. Gitu Mingke cerita tentang ibu aku tuh kayak gitu, dan aku nggak mau ngalaminnya lagi gitu. Selama membaca buku ini tuh aku banyak belajar tentang kolonialisme Belanda pada zamannya. Karena yang aku tahu tuh yang nggak seburuk itu gitu kan. Padahal ya sebenarnya memang buruk. Ya nggak kebayang gitu ya zaman dulu tuh strata sosial itu dibagi berdasarkan ras. Bayangin, strata sosial dibagi berdasarkan ras. Dan ras yang paling tinggi strata sosialnya, mau itu dia miskin, mau itu dia gelandangan, tetap dia itu adalah strata paling tinggi dalam kemasyarakatan, yaitu orang kulit putih atau orang Eropa, atau yang si buku ini sebut adalah orang Eropa Toto. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu Indo itu adalah campuran, jadi anak hasil pernikahan campuran antara Belanda Toto dan pribumi. Tapi yang diakui itu sama hukum Eropa tuh ya cuman anaknya doang, ibunya mah enggak. Ibunya tuh tetap strata sosialnya tuh di bawah dari si anaknya. Bayangin, gila gak sih kalau misalkan ibunya pribumi nih, ibunya pribumi, ayahnya Eropa Toto gitu ya. Nah, si ibunya ini gak punya hukum yang bisa ngatur si anaknya, karena pada dasarnya hukum Eropa pada saat itu ya memang membuat si pribumi itu lebih rendah gitu. Nah, yang terakhir yaitu pribumi. Kan sebenarnya banyak juga tuh yang orang-orang Tionghoa tuh pada zaman kolonial tuh udah ada gitu, udah ada banyak gitu di Indonesia. Cuman aku nggak tahu nih strata sosial mereka tuh udah ada di mana gitu. Tapi yang jelas, yang udah pasti itu di bawah si Eropa gitu. Mau itu Eropanya Toto, mau itu Eropanya Indo. Gitu, itu yang memang benar-benar hal baru. Sebenarnya bukan hal baru iya, cuman kayak bikin aku tuh oh ya bener nih kayak gini ternyata nih. Emang bener nih seperti ini apa yang aku baca di artikel atau apa yang aku baca di berita-berita selewat atau thread atau apa ya feed kayak gitu tuh ya, ini bener ini gitu. Karena yang namanya fiksi itu nggak selamanya bohong. Itu tadi hal-hal yang bikin aku suka dan tercengang ya, tapi ada juga hal yang nggak aku suka. Tapi sebenarnya udah aku sebutin sih tadi, yaitu yang bikin bingung pada saat si Enolis ini menceritakan tentang Nyai Ontosoroh. Ini memang akunya aja yang emang nggak ngena aja gitu pas bagian itu, atau ya memang narasinya yang agak rancu gitu ya. Tapi ya nggak mungkin lah aku bilang narasinya agak rancu, nanti aku diserang sama fansnya Pak Pram gitu kan. Nggak, maksudnya tuh ya ini mah akunya aja sih. Jadi pas bagian itu tuh aku bingung gitu. Tapi bukan berarti hal itu nggak aku suka. Karena hal itu menjadi hal yang baru pada saat aku membaca gitu. Maksudnya pengalaman baru gitu. Pada saat aku membaca sebuah novel roman yang melegenda seperti ini. Oke, terakhir nih, rekomendasi. Nah, biasanya di bagian terakhir itu aku ngerekomendasiin novel ini tuh cocok untuk dibaca siapa sih. Oke, jadi novel ini sebenarnya buat aku ya cocok untuk dibaca bagi semua kalangan. Ya mungkin startnya itu dari remaja hingga ke dewasa, atau yang udah tua juga sebenarnya masih bisa menikmati, apalagi yang pernah lahir di zaman kolonial kayaknya akan sangat bisa membangkitkan nostalgia gitu kalau untuk membaca ini. Dan aku rekomendasiin buat kalian seenggaknya tuh bacalah sekali gitu kan. Kalian boleh minjem di perpustakaan atau boleh minjem buku digitalnya, bebas lah. Tapi
Buku ini tuh bener-bener bisa ngasih info ke kalian bahwa pada zaman itu Eropa itu ya, orang kulit putih itu bener-bener songong guys. Songong banget sampai kayak nginjek-nginjek harga diri kita sebagai pribumi. Nah, jadi sekian review Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Tambahan nih, sebenarnya Bumi Manusia ini, judulnya ini tuh diambil dari mana sih? Jadi gini, si Mingke ini kan dia anak bangsawan ya, dimana bapaknya itu adalah bupati. Nah, sementara biasanya kalau misalkan, ini pada zaman dulu ya, kalau kalau ayahnya bupati, itu anaknya pasti akan jadi bupati juga atau pegawai pemerintahan lah, pejabat pemerintahan. Sedangkan si Mingke, dia itu punya passionnya sendiri, itu memperhatikan apa-apa yang terjadi di bumi manusia. Maksudnya tuh di kalangan masyarakat gitu. Itu filosofinya bumi manusia di kalangan masyarakat. Makanya si Mingke ini di sini profesinya sebagai penulis. Jadi memang si Mingke ini tuh menceritakan kisah hidupnya gitu di sini. VOV-nya tuh seperti itu. Mingke menceritakan kisah hidupnya dan menuliskan berbagai POV dari apa yang dia saksikan gitu, apa yang dia dengar. Kayak gitu. Bagus kan bukunya? Makanya kalian wajib deh baca deh. Beneran serius. Oke, jadi segitu dulu reviewnya. Thank you banget yang udah nontonin. Dan sampai jumpa di review berikutnya. Bye-bye.